aktif HP ya teman-teman, karena nggak sempat untuk bawa laptop. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang copywriting. Nah, sebelum ke copywriting, alangkah baiknya kita kenalan dulu teman-teman biar lebih tahu. Mungkin bisa dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidi Gembul Karim. Saya seorang copywriter freelance. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan, namun bukan berada di bidang bukan di bidang digital, tapi tetap sama di bidang pemasaran. Nah, oke, teman-teman mungkin bisa perkenalan ke teman-teman yang lain dan juga sebutkan kenapa teman-teman ingin belajar copywriting. Silakan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Indah. Baik Kak, sebelumnya mohon maaf tidak bisa buka kamera, kebetulan lagi ada kelas juga, izin keluar dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Indah, kebetulan mahasiswa semester 6 asal Bandung. Kenapa mungkin ingin mengikuti pelatihan copywriting? Karena selain kebutuhan saat ini gitu ya, karena tertarik juga sih di kepenulisan gitu. Kasih Kak. Baik, selanjutnya mungkin dari Kak Rifki. Silakan Kak Rifki. Izin Bang, lanjut aja ya. Saya sedang di kantor sambil. Oke. Ada lagi Bang Rifki? Cukup Bang, saya nyimak aja dulu. Oh, oke. Untuk Teh Siti Anissa mungkin boleh perkenalan dan sebutkan alasan kenapa ingin belajar copywriting. Baik, sebelumnya izin perkenalan, saya Siti Anissa, biasa dipanggil Anissa. Sekarang sedang menempuh kuliah di salah satu kampus di Bandung, semester 8, tingkat akhir. Doanya sedang menyusun juga. Alasan saya ingin mengikuti kelas copywriting ini, yaitu emang sejalur sama jurusan saya gitu, jurusan ilmu komunikasi, konsentrasi jurnalistik gitu. Jadi ingin lebih mendalami dunia kepenulisan gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Untuk Kak Kiswanto, boleh untuk perkenalannya dan sebutkan alasan kenapa ingin belajar copywriting. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswanto, asal dari Purwakarta. Kenapa ingin belajar copywriting? Karena sebenarnya saya tidak tahu nih copywriting ya. Intinya pengen tahu aja copywriting itu seperti apa. Oke, baik. Selanjutnya mungkin untuk Kak Ripaldi Teja, boleh perkenalan dirinya terlebih dahulu dan sebutkan alasan kenapa pengen belajar copywriting. Silakan. Izin diri, nama Ripaldi Teja Supangat dari Purwakarta. Mungkin kenapa copywriting ya lebih tahu gitu. Oke, baik. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan suaranya agak berisik ini di pinggir jalan karena bingung nyari tempatnya juga. Karena kan kalau ke tempat yang sepi-sepi takutnya disangka yang enggak, apalagi pada saat sedang puasa ya. Di sini teman-teman semuanya puasa.
Waduh, nggak pada jawab, curiga nggak pada puasa. Oke, baik, kita mulai langsung ke materinya ya. Mungkin sederhana teman-teman, untuk copywriting itu sebetulnya nggak begitu muluk-muluk dan nggak harus mengikuti kursus-kursus yang begitu banyak, belajar teori yang banyak sampai bertahun-tahun. Percuma gitu teman-teman kalau teman-teman belajar tapi tidak ada implementasinya. Nah, kenapa saya ngomong begini, karena hal itu yang dilakukan oleh saya selama bertahun-tahun. Saya mencoba menjadi pembelajar digital marketing itu dari tahun 2020. Adapun untuk penulisannya itu saya belajar menulis dari 2019 awal. Nah, kenapa saya bilang copywriting itu nggak perlu muluk-muluk, yang penting teman-teman itu mengerti fundamental daripada copywriting itu sendiri. Oke, mari kita masuk ke materi pertama. Apa itu copywriting? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak copywriting itu apa sih? Kalau ada yang tahu boleh langsung open mic ya teman-teman. Belum tahu, Kak. Belum tahu ya? Oke. Baik, langsung aja. Jadi sederhananya itu, copywriting itu adalah teknik menulis pemasaran yang bersifat persuasif untuk melakukan sesuatu. Sederhananya seperti itu. Nah, copywriting ini ya sifatnya untuk pemasaran aja gitu teman-teman. Nah, langkah-langkah komunikasi yang efektif untuk teman-teman melakukan pemasaran terhadap brand itu. Nah, kemudian kenapa sih copywriting itu diperlukan dan juga penting, terutama untuk suatu brand? Sangat simpel teman-teman jawabannya, yaitu karena dengan copywriting yang tepat tentu saja akan membantu si brand itu dalam tujuan berkomunikasinya. Misal brand saat ini karena sedang kira-kira seperti itu gambaran sederhana copywriting itu. Nah, tentunya untuk copywriting itu sendiri bukan hanya tentang menulis teman-teman, tapi masih banyak hal yang harus dimiliki oleh seorang copywriter. Nah, kemudian pasti teman-teman tahu kan, suka ada khususnya di infoloker gitu, ada content writer, ada copywriter. Nah, itu tuh ada perbedaannya teman-teman, jadi nggak sama gitu. Nah, barangkali teman-teman ada yang tahu apa sih perbedaan content writing dan copywriting? Kalau ada yang tahu atau ada yang mau jawab, bisa langsung open mic ya teman-teman, karena kita akan untuk materi kali ini sifatnya lebih ke sharing session, karena saya lebih suka dua arah daripada satu arah. Itu sih. Ada yang tahu perbedaannya teman-teman? Jurusan yang dari jurnalistik mungkin tahu perbedaannya content writing sama copywriting. Aku bukan jurnalistik, Kak. Oh, bukan. Jurusan apa? Aku studi agama-agama. Oh, studi agama-agama. Oke. Baik. Langsung aja ya. Sederhananya itu perbedaan dari copywriting sama content writing itu bersifat sederhananya content writing itu sifatnya informatif sekali, sedangkan
copywriting itu lebih persuasif. Nah, kalau dikerucutkan lebih sederhana lagi, kalau teman-teman sering melihat tulisan-tulisan yang ada di Google, artikel-artikel, itu namanya content writing profesinya. Yang ngetiknya itu copywriting, karena di dalam website atau blognya itu ya pasti sifatnya informatif semua, informasi semua yang ada di sana itu. Makanya itu salah satu perbedaannya antara content writing sama copywriter. Nah, terus kalau copywriting adanya di mana hasil darinya itu tergantung daripada medianya. Bisa ada di sosial media, entah itu kontennya organik atau berbayar. Terus ada juga di billboard, di reklame, dan lain-lain. Perbedaannya di situ. Tapi si copywriting ini sifatnya persuasif. Nah, dalam taraf-taraf tertentu copywriting itu ada banyak itu kayak segmen-segmennya itu ada banyak untuk copywriting itu sendiri. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, kemudian mungkin teman-teman di sini kan ingin tahu kan sejauh mana sih bagaimana sih membuat copywriting yang bagus itu. Makanya teman-teman ikut pelatihan digital ini. Nah, copywriting yang bagus itu sederhana teman-teman, yaitu bisa dilihat dari tentang bagaimana pola komunikasi daripada pola komunikasi seorang copywriter terhadap suatu brand. Nah, yang bagus itu tentunya seorang copywriter itu harus berbicara tentang kamu, solusimu, masalahmu, manfaatmu. Nah, itu yang dikomunikasikan oleh seorang copywriter, bukan menjadi self-centris atau ini seperti ini aku terus ini benefitku dan lain-lain, bukan seperti itu teman-teman. Misal teman-teman ngasih mau pemasaran misalnya untuk katakan teman-teman punya bisnis minuman, teman-teman cuma pemasaran atau copywriting itu ya cuma bilang segar dan lain-lain, udah. Tapi kan banyak sekali kompetitor yang menggunakan hal itu. Enggak, tentu saja jika pemasaran teman-teman seperti itu ya terlalu generik dan enggak menarik, enggak ada pembeda satu sama lainnya atau ada unique selling point dari brand teman-teman. Makanya di sini harus berbicara tentang kamu, solusimu, masalahmu, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, ini ada salah satu contoh copywriting ya teman-teman. Kita bisa lihat dari perbedaan copywriting dan content writing. Nah, kalau misalkan seorang writer doang, yaitu kita bisa lihat di kamera, dia cuma menuliskan 30 megapiksel sensor dan juga compact lightweight design. Udah selesai gitu. Nah, sedangkan dari copywriting itu dia membedah tentang apa yang kira-kira permasalahan dari audiens, apa yang kira-kira menarik minat audiens dan lain-lain. Makanya di situ dituliskan Canon save your memories not to fade. Kira-kira itu sederhananya. Nah, terus Kak, misalkan kan bikin iklan itu susah. Memang bikin iklan itu susah, nggak ada yang mudah, tapi yang susah belum tentu itu nggak bisa dilakukan. Nah, kenapa begitu? Karena ya teman-teman tahu nggak, ada iklan yang sangat kreatif meskipun dia itu memiliki keterbatasan. Keterbatasan dari apa? Keterbatasan daripada undang-undang yang berlaku. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh produk ya teman-teman. Ini sebagai ini sebagai pembelajaran saja untuk teman-teman. Nah, produk iklannya itu seperti apa? Nah, ini produk iklannya itu seperti rokok. Nah, kita bisa lihat
contoh yang ada di iklan rokok ya teman-teman. Nah, dari iklan ini dia tidak memperlihatkan tidak memperlihatkan produknya teman-teman, tidak memperlihatkan rokoknya, dia hanya memperlihatkan mereknya dan juga bagaimana kreativitas daripada seorang dari industri atau brand rokok ini, dia bisa beriklan dengan tetap tampil bagus gitu dan bisa membuat orang itu merasa merasa tertarik gitu. Nah, ini di iklan LA Like misalnya. Yang lain sandiwara gue apa adanya. Nah, dalam copywriting ini kita bisa lihat dia menggunakan konten yang berima gitu. Rima itu yang akhirnya kalau awalnya A ya A, kalau akhirnya U ya akhirnya U, itu rima. Nah, itu tuh ada di dalam copywriting teman-teman. Itu namanya teknik menggunakan rima. Banyak sekali teknik-teknik untuk membuat copywriting. Tapi untuk materi kali ini kita membahas fundamentalnya terlebih dahulu. Kenapa saya membahas fundamentalnya terlebih dahulu? Karena teman-teman bisa mempunyai banyak sekali formula, banyak sekali rekomendasi dan baca buku dan lain-lain, tapi teman-teman nggak ngerti fundamentalnya, percuma juga. Makanya di sini kita akan bahas mengenai fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, ini juga iklan lainnya dari iklan rokok misalnya. Nah, mungkin ini pernah familiar ya iklan ini, terutama untuk orang-orang yang suka aktif TikTok, karena saya juga pernah muncul YP-nya. Ini iklan dari Classmail ya, sama dia juga menggunakan rima. Dia cuma bilang beda kalau ngapain dibahas. Tapi kan ini dari rima ini artinya dia memiliki brand positioning daripada suatu brand tersebut kan. Jadi mungkin sekilas bagi teman-teman ini tuh asal-asalan, tapi sebetulnya enggak teman-teman. Itu menggunakan seorang copywriter itu mencoba bagaimana dia memposisikan suatu brandnya itu agar terlihat stand out. Nah, terus gimana atau apa sih yang harus dilakukan sebelum membuat copy atau sebelum membuat materi iklan? Ada yang enggak teman-teman yang harus dilakukan untuk membuat copy, kira-kira apa? Untuk membuat satu tulisan itu. Kalau ada yang tahu atau mau sharing-sharing atau apapun, boleh kita diskusi dulu sebentar biar enggak satu arah teman-teman. Ada enggak? Kalau misalkan enggak ada yang tahu, boleh komen dulu ya, biar nanti enak lanjutnya. Gimana teman-teman? Apakah lanjut aja? Tentuin dulu segmentasinya, Kak. Betul. Nah, oke. Kita langsung mulai ke materi lagi aja ya. Biar satset, karena kita nggak perlu lama-lama untuk menyelami dunia copywriting ini, biar teman-teman juga bisa berburu takjil. Oke. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan tentu aja harus menentukan target audiens terlebih dahulu teman-teman.
Itu karena sebelum teman-teman melakukan aktivitas atau apapun itu, ya teman-teman harus menargetkan terlebih dahulu seperti apa target market dari teman-teman atau dari brand teman-teman. Karena setiap brand atau setiap merek atau tiap industri itu memiliki target market atau pasar yang berbeda-beda. Maka dari itu harus segmentasinya harus jelas, semakin spesifik semakin bagus. Nah, kemudian setelah ada target audiensnya, teman-teman baru bertanya atau berpikir mengenai bagaimana caranya iklan atau copy dari teman-teman ini bisa stand out, bisa terlihat bagus, bisa engage dan lain-lain. Nah, itu kemudian baru deh setelah teman-teman memiliki idenya, baru eksekusi. Jangan ditunda-tunda, langsung aja eksekusi. Mau berapa kali nulis pun, yang penting eksekusi aja dulu. Mau itu berhasil atau gagal itu gimana nanti juga bakal kelihatan kok hasilnya teman-teman. Nah, misal dari ketiga itu apakah udah cukup? Tentu aja belum, masih ada syarat-syarat lain. Boleh di slide, Kak. Oke, nah di sini siapa target market audience yang tadi kan yang di awal gitu. Karena ya itu yang menentukan teman-teman tanya audience yang spesifik, ya kopimu itu bisa jadi enggak efektif gitu secara pemasaran. Mungkin secara konten atau apa-apa ya bisa, tapi secara sudut pandang bisnis bisa jadi itu jelek gitu kan, karena tidak menyentuh audiensnya itu. Nah, setelah teman-teman tahu gitu audiensnya siapa, teman-teman juga harus melihat bisnisnya itu bergerak di bidang apa, B2B atau B2C. Apa yang dimaksud B2B? B2B itu yaitu business to business. Biasanya adalah dari perusahaan ke perusahaan, sederhananya seperti itu. Nah, ada juga segmen bisnisnya ini bergerak di bidang B2C atau bisnis to customer. Itu sifatnya langsung ke audiens, langsung ke end user, langsung ke orang yang ingin belanja produk tersebut. Nah, itu beda nanti iklannya itu segala macamnya. Apalagi kalau misalkan berbicara copywriting, itu nggak bisa cuma kita main organik teman-teman. Biasanya untuk apalagi untuk misalkan brand-brand baru segala macam itu biasanya biar terlihat stand out, mereka itu menggunakan selain daripada organik, mereka juga menggunakan paid ads. Apa sih paid ads itu? Sederhananya marketing berbayar atau iklan yang biasa teman-teman lihat di kayak Instagram. Ketika teman-teman nyekrol pasti kan suka ada iklan segala macam. Nah, itu tuh namanya paid ads di dalam digital marketing. Tapi di sini saya tidak akan membahas mengenai digital marketingnya. Kita akan bahas copywritingnya. Nah, hasil daripada copywriting ini biasanya pasti berakhir dengan diiklankan lewat paid ads. Ini sebagai gambaran aja ya teman-teman. Di salah satu grup yang isinya advertiser semua, pernah ada keluhan seperti ini. Dia punya klien dan dia tuh kayak apa ya? Ya dia intinya dia mengeluh bahwa ini kenapa saya kan udah pakai copywriter yang pengalamannya 9 tahunan gitu. Tapi kenapa nggak ada orderan, nggak ada closingan? Aneh banget padahal katanya pengalaman 9 tahun. Itulah dan seterusnya. Dan kemudian si seorang freelance copywriter itu ya nanya, ini iklannya diiklanin enggak kata si customer itu. Ya tentu aja si hasil daripada copy dari seorang copywriter itu ya enggak kepake juga. Karena apa? Misal yang ordernya itu mungkin ya masih brand baru yang kolamnya itu belum terbangun, organiknya itu belum terbangun. Jadi ya percuma kalau misalkan copywritingnya bagus, kemudian atau kita bayar mahal-mahal seorang copywriter yang
yang berpengalaman, tapi untuk paid ads-nya nggak ada gitu. Nah, tapi apakah itu menjadi salah satu indikator copywriting itu nggak guna? Nggak juga, karena kan itu tadi yang paling penting kita harus lihat target audiensnya siapa. Kita bisa lihat sederhananya misal di Instagram kita sendiri. Di Instagram kita followers kita mungkin banyak, tapi apakah itu target audiens kita? Kan belum tentu. Sekarang kalau misalkan bukan target audiens kita dan kita mencoba untuk untuk membuat copy yang langsung closing, apakah itu bakalan closing? Jawabannya ya enggak juga, karena di dalam marketing itu banyak sekali funnelnya. Nah, lagi-lagi di sini saya akan membahaskan mengenai hal itu mungkin ya, karena kan nanti ada digital marketing, mungkin dibahas di digital marketing, tapi saya nggak tahu juga, ya mudah-mudahan biasanya selalu dibahas untuk hal itu, tapi ini sebagai gambaran aja ya teman-teman, karena kalau membicarakan copywriting itu pasti ada erat kaitannya dengan digital marketing di segmen lain, salah satunya di paid marketing gitu. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini dia. Siapa sih target market audience itu? Ya, sederhananya ya teman-teman harus membuat buyer persona. Buyer persona itu untuk melihat apakah gaya komunikasi kita itu efektif atau enggak. Itu bisa dilihat di sana. Nah, kemudian mungkin jadi pertanyaan bagi teman-teman, apa sih buyer persona itu? Untuk sederhananya, buyer persona itu Kak boleh di slide Kak. Nah, kita bisa lihat di sini. Sederhananya, buyer persona itu adalah karakter ciptaan yang merepresentasikan pelanggan ideal. Nah, itu tadi target market yang spesifik. Teman-teman pengen yang kayak gimana, itu harus spesifik, karena lagi-lagi teman-teman nggak bisa kalau ingin iklan dengan semuanya diambil gitu pasarnya, nggak bisa. Apakah kalau Kak, misalnya ada yang nanya, kan kalau target kita itu semuanya semua orang, itu berarti target juga kan? Bukan, itu bukan target, karena target itu yang spesifik banget gitu ya. Kalau misalkan semua target market atau target usia teman-teman ambil, bagaimana caranya teman-teman bisa mengkomunikasikan suatu brand ke semua kalangan atau semua usia? Kayaknya agak merepotkan, dan saya belum nemu sih brand yang spesifik ngambil ke semua usia gitu. Nah, kita ada contoh teman-teman. Bisa contohnya itu brand fashion, ininya itu segmen bisnisnya itu B2C, business to customer. Nah, si buyer personanya itu atau target audiensnya itu ya cuma orang yang mau tampil keren. Nah, apakah ini aja cukup? Tentu jawabannya enggak teman-teman, karena tampil keren di dalam setiap usia itu berbeda-beda. Kalau Gen Z sekarang mungkin pakaiannya harus kena, kalau dulu mungkin harus yang keren itu harus vintage, menggunakan jaket corduroy atau celana corduroy, kemudian celana harus cut bray dan lain-lain. Maka dari itu ini tuh kurang spesifik, makanya dibutuhkan buyer persona yang tinggi. Nah, buyer persona itu meliputi apa aja sih? Sebenarnya buyer persona itu ya ini, pertama harus ditentukan usianya itu dari usia berapa tahun sampai berapa tahun. Kemudian jenis kelaminnya apa, mau perempuan atau laki-laki atau keduanya. Kemudian teman ini mau memasarkannya di mana, lokasinya harus spesifik. Misalkan teman-teman mau di kota-kota besar, ya cukup di kota-kota besar aja.
untuk ngeset iklannya ya. Kalau misalkan teman-teman mau main di paid ads atau main di iklan berbayar. Kemudian pendidikannya itu mau di mana sih gitu? Mau untuk dari kalangan SMA ke atas kah? Atau bagaimana gitu? Itu harus dikerucutkan supaya apa? Supaya lebih spesifik. Nah, terus kita bisa lihat lagi nih interestnya itu kemana gitu, atau ketertarikan si buyer personanya tuh atau karakter seseorangnya tuh tertariknya kemana kalau brand, apakah dari outfit terkini trendy, kemudian sebuah tutorial kah, atau misalkan DIY atau apa gitu dan lain-lain, itu disesuaikan. Nah, teman-teman harus pikirkan untuk hal itu juga. Nah, kemudian jabatan atau pekerjaannya itu seperti apa. Nah, itu harus teman-teman tulis juga supaya apa, nanti ketika teman-teman membuat copywriting itu udah ada gambarannya. Oh, kira-kira berarti kalau misalkan pekerjaannya untuk untuk orang yang bekerja di pabrik, kira-kira bahasanya seperti ini dan lain-lain. Meskipun ya tentu aja ini kayak kan tadi ya, kalau dibayar persona itu merepresentasikan pelanggan ideal itu ke sana. Jadi yang paling penting bagaimana caranya komunikasi kita itu seolah-olah sama dengan si buyer persona yang ada di benak kita. Meskipun nanti di dalam lapangannya itu yang beli bukan target market kita doang, itu enggak jadi soal. Yang paling penting kan nanti citra atau representasi daripada brand tersebut harus konsisten. Terlepas nanti ada yang di luar dari target market ada yang beli, kan itu cuma bonus. Nah, kemudian ada pendapatannya itu dari berapa sampai berapa, UMR ke atas kah atau UMR ke bawah dan lain-lain. Kemudian statusnya itu seperti apa, apakah dia sudah menikah atau belum. Itu sih teman-teman untuk buyer persona. Kalau enggak mau ya itu teman-teman bisa di screenshot ya, atau nanti bisa oke, mungkin di screenshot aja ya. Oke, kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 5. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini dia. Buyer persona aja itu nggak cukup teman-teman, karena ya buat apa, teman-teman kan cuma merepresentasikan doang gitu. Oh, kira-kira pelanggan ideal itu sudah kira-kira ini komunikasinya ya paling nggak jauh daripada ini misalkan dari benak teman-teman itu dalam bayangan teman-teman dan ketika teman-teman ingin mempraktekkan. Tapi ya tetap percuma kalau misalkan buyer personanya tidak ditambah dengan masalah apa-apa. Nah, kalau di dalam benak manusia itu secara psikologis sebetulnya manusia itu cenderung khawatir atau takut dengan masalah-masalah yang dihadapi. Makanya kebanyakan untuk copywriting yang menggunakan narasi-narasi negatif itu cenderung lebih tinggi. Tapi ya sama untuk harapan juga kan tetap agak tinggi gitu. Cuma untuk masalah itu biasanya cenderung lebih tinggi. Nah, kenapa di sini buyer persona plus masalah atau harapan itu sama dengan powerful? Misalkan kita sudah ada nih buyer personanya, terus kan pasti harus ada satu atau beberapa kata yang pada akhirnya bisa terlihat stand out dalam copy dari kita itu. Misalnya untuk produk diet. Untuk produk diet misalkan teman-teman, kita bisa ngangkat dulu nih buyer personanya itu yang tadi, misal umurnya berapa tahun. Setelah itu angkatlah masalah atau harapannya. Misalnya harapannya itu capek diet berbulan-bulan tapi hasil. Nah, itu kan udah menjadi satu hal yang aware gitu buat si orang yang gua mau diet tapi ini udah berbulan-bulan tapi nggak ada hasil. Nah, kemudian itu bisa
pakai apa namanya, bisa pakai yang kalimat selanjutnya, udah nyoba tips udah nyoba tips sana sini tapi tetap aja gak berhasil, capek deh. Nah barulah setelah itu bisa dimasukkan lagi produk dari kita atau solusi dari kita. Misalnya mungkin kamu belum nyoba, sebutkan produknya, terus bilang rasakan manfaatnya atau apa, kemudian kasih aja CTA atau call to action kayak gitu. Nah itu biasanya untuk bayar persona plus masalah atau harapan itu biasanya sangat powerful. Nah untuk membuat copywriting itu teman-teman itu tetap aja jangan melupakan 5W plus 1H. Apa sih 5W plus 1H itu? Oke, kita akan mulai. Untuk mengetahui copywriting itu bagaimana cara pembuatannya ya teman-teman. Oke, pertama watt. Oke, bisa kuat. Oke. Nah, di watt itu kita harus tahu apa yang kita jual. Jangan sampai kita itu menjual atau iklankan atau memasarkan produk atau brand teman-teman itu ya nggak tahu sama sekali apa yang kita jual. Itu akan sangat keliru dan kayaknya kamu nggak cocok jadi seorang copywriter kalau nggak tahu apa yang kamu jual, tapi kamu berani menulis. Nah, apa yang harus kamu jual, yang harus kamu tahu tentang apa yang harus tahu apa yang kita jual itu, yaitu pertama tentu aja harga dari produknya itu berapa, kemudian harga dari kompetitor berapa, kemudian apa kira-kira pembeda antara fitur dan benefit yang ada di produk kita dan yang enggak ada di kompetitor lain. Kemudian USP-nya itu seperti apa atau unique selling point-nya itu apa. Itu harus ada. USP itu ya unique selling point itu apa hal yang unik di produk kamu gitu. Ya kalau sama aja ya gimana bisa stand out gitu daripada produk yang lain. Itu hanya itu harus memiliki USP atau unique selling point, dan kemudian lihat kompetitornya itu iklannya seperti apa, gaya pemasarannya seperti apa, kemudian brand positioningnya seperti apa, USP-nya seperti apa, dan lain-lain. Itu harus tahu teman-teman. Nah kemudian yang kedua itu apa yang kedua? Dengan siapa kita bicara. Nah itu tadi yang udah dijelasin, kita itu harus menyesuaikan gaya komunikasinya kita dengan siapa. Tanya di sini itu dengan siapa kita bicara. Kita lihat di status ekonomi terlebih dahulu. Apakah si target capitalmu itu status ekonominya seperti apa? Apakah dia dari kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, atau kalangan menengah atas atau kalangan menengah bawah. Nah itu harus kita lihat dulu supaya masuk gitu kan gaya atau pola komunikasinya itu. Kemudian ya jenis kelaminnya ini kita lihat, nggak mungkin kalau misalkan kita sosialisasi atau komunikasi dengan brand itu misalkan jenis kelaminnya ke perempuan tapi bilangnya bro misalkan, kan nggak masuk gitu. Itu jadi dilihat dulu jenis kelaminnya itu kita kemana. Kalau misalkan kedua-duanya ke laki-laki dan perempuan ya kira-kira menggunakan bahasa atau panggilan yang umum. Nah kemudian usianya itu tadi rentang usianya itu umur berapa tahun sampai berapa tahun sih, apakah rentang tahunnya itu 10 tahun misal dari 17 sampai 7 atau mungkin bisa lebih dari itu, misal target itu umur 20 sampai 35 dan lain-lain. Nah itu harus ditentukan teman-teman supaya apa, lagi-lagi pola komunikasi, cara berkomunikasinya itu supaya kita tahu gitu, supaya kita pas dan nggak ada informasi atau komunikasi yang miss antara audiens dengan brand. Nah
selanjutnya kita harus lihat juga tingkah laku dari umuran segitu itu biasanya seperti apa sih, itu harus dilihat. Jangan sampai kita nggak melihat gitu ya, kita cuma bikin buyer persona asal-asal aja, nggak melihat fakta-fakta atau nggak ada riset-riset sedikit pun tentang umuran segitu. Itu merepotkan dan percuma gitu kalau teman-teman bikin buyer persona asal doang. Nah kemudian yang selanjutnya itu ada isu. Nah, isu ini tuh isu apa yang kira-kira di umur segitu itu yang teman tentukan itu selalu membahas isu apa. Itu harus teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya adalah why. Oke. Nah, why. Pahami alasan kita beriklan. Nah, ini dia. Kita harus tahu alasan kita beriklan itu kemana. Ini tadi, ini kita berbicara fundamental copywriting dulu ya. Karena ya untuk yang lain-lainnya, untuk teknis segala macam itu bisa disebut susah-susah gampang gitu. Nah, tapi tetap yang paling penting adalah fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan kali ini lagi-lagi kita akan berbicara tentang fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, di sini adalah why, pahami alasan kita beriklan. Apakah kita mau ningkatin awareness supaya produk kita atau brand kita itu kenal oleh orang banyak. Cuma kenal, sebatas kenal gitu. Makanya di sini ditulisnya ningkatin awareness. Atau misalkan kita mau kasih tahu ada promo untuk brand atau untuk merek kita atau untuk produk kita, itu bisa kita kasih tahu misalkan. Nah, itu cuma sebatas ngasih tahu doang. Kemudian bisa juga kan iklannya itu buat ini tuh mau ada produk baru, launching produk baru, itu bisa. Nah, ada juga yang ngiklan itu ya sebatas menguatkan positioning brand gitu, nggak ada yang lain, cuma sebatas menguatkan doang. Atau ya ngiklan itu buat edukasi. Nah, teman-teman sebelum bikin kopi itu teman-teman harus tahu gitu arah iklannya itu mau diarah kemana gitu dari 5 ini. Mungkin ada banyak gitu ya kopi yang yang harus dipahami teman-teman ketika beriklan. Cuma di sini saya nulis 5 doang aja supaya ada gambaran doang buat teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ada when. When itu kapan waktunya beriklan. Nah, when di sini adalah kapan iklan itu akan tayang, yang pertama. Kedua, kapan materi iklan itu akan diganti. Dan yang ketiga, berapa lama campaign itu aktif. Misalnya, kita mempunyai campaign selama 3 bulan. Nah, dari 3 bulan itu, kira-kira iklan yang akan ditayangkan itu berapa kali. Nah, setelah itu misalkan dari 3 bulan ada 5 iklan. Oke, ada 5 iklan. Nah, kemudian setelah ada 3 bulan tuh misal 1 bulan 30, berarti 90 hari kan. Dari 90 hari itu kira-kira per berapa hari materinya itu diganti. Dan kemudian ya itu tadi berapa lama kampanyenya. Jadi kita itu harus dibiasakan dalam pemasaran, terutama untuk campaign itu memiliki sistem yang sangat terstruktur. Karena dalam pemasaran itu ya selain harus terstruktur, kita juga akan kebanyakan bermain dengan trial and error. Karena di dalam marketing atau digital marketing itu nggak ada yang pasti, teman-teman. Kita mungkin mempunyai leads atau data yang banyak, tapi bisa aja yang closing cuma 1 atau 2. Tapi bisa aja data yang sedikit pun menghasilkan closing yang lebih banyak dari kompetitor lain yang memiliki leads yang lebih banyak. Nah, itu banyak sekali variabelnya, sehingga ya lagi-lagi untuk marketing itu, baik marketing online ataupun offline itu ya nggak ada yang sifatnya itu pasti.
semuanya itu pasti ya serba tidak pastian lah untuk di marketing. Nah, makanya sangat jarang orang-orang itu bisa bertahan di industri atau di bidang marketing, itu teman-teman. Kayak selanjutnya itu adalah where, mencari tempat beriklan. Oke. Boleh digeser slide-nya. Where. Oke, nah, mengerti tempat beriklan. Ya, bisa di channel mana teman-teman mau beriklan, dan kemudian di tempat apa aja beriklannya itu. Misal channel kan untuk misalkan untuk online ya, di platform online kan banyak. Bisa misalkan di Google, bisa di Meta, entah IG ataupun Facebook, bisa juga di TikTok dan lain-lain. Nah, kemudian di tempat apa aja beriklan, misalkan kalau di IG itu apakah mau di Reels, mau di cerita, mau di kolom pencarian, atau di mana gitu. Makanya itu di tempat apa aja beriklannya itu harus dipikirkan secara matang-matang teman-teman. Itu secara by teori ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti by prakteknya itu bakalan lebih mudah kok. Enggak seribet yang teman-teman dengarkan sekarang kok. Oke. Selanjutnya setelah where itu ya ada satu lagi ini, yaitu how, yaitu pahami bagaimana cara beriklan. Sederhananya ya teman-teman harus tahu do and don'ts dari tiap-tiap platform yang akan teman-teman beriklan. Makanya ini yang harus dihindari dalam beriklan. Makanya ada poin itu. Misal kira-kira teman-teman mau iklan di Meta, ya harus cari tahu apa yang harus dihindari di iklan Meta itu apa aja sih. Kemudian kalau di TikTok apa aja aturan-aturannya, dan di lain-lain gitu, di platform lainnya gitu. Nah, itu. Nah, selanjutnya itu kira-kira apa respon yang ingin diharapkan oleh teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa yang diinginkan oleh teman-teman pastinya ya teman-teman baru set campaign-nya diarahkan ke sana gitu oleh teman-teman. Ya mudah-mudahan respon ini tuh ditangkap oleh audiens kan begitu. Makanya ini untuk sebelum teman-teman eksekusi untuk materi copywriting dan lain-lainnya itu ya teman-teman harus paham banyak hal dulu gitu. Entah itu dari platform, kemudian set campaigns dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih yang wajib yang ada? Nah, apa sih yang wajib yang ada di dalam iklan itu? Nah, teman-teman harus cari tahu gitu. Misal teman-teman mau iklan apa ya? Lagi-lagi iklan brand fashion atau produk baru atau apapun itu. Nah, lihat dulu apa yang mau teman-teman sampaikan kan ke sana. Kan tadi udah dibahas secara spesifik gitu kan. Apa yang mau teman-teman iklankan, kemudian apa yang mau dibicarakan atau mau yang dikomunikasikan oleh teman atau oleh seorang copywriter. Ya karena apa? Karena ya itu teman-teman yang menentukan, dan juga kan tentu saja seorang copywriter itu ya pasti ada KPI-nya tersendiri, terutama untuk sebuah tim gitu. Nah itu nanti kalau di industrinya kalau memang teman-teman mau berkarir di sana ya nanti pasti ada kompleksitas di sana lah. Bagaimana seorang copywriter harus membuat copy yang bagus itu seperti apa dan lain-lain. Tapi kalaupun teman-teman sudah di industrinya atau misalkan ya baru mulai di UMKM ataupun ya teman-teman coba belajar sendiri, itu nggak ada salahnya teman-teman. Biasanya orang-orang yang penuh dengan banyak sekali job desk itu cenderung bisa survive, cenderung lebih memiliki ide-ide yang bagus gitu. Karena apa? Karena sebelumnya terbiasa dengan job desk yang di luar dari job desk-nya.
Meskipun ya mungkin tentu aja kita akan merasa capek, tentu aja teori kita nggak sebagus atau tidak sebanyak yang orang-orang yang di industri yang sama dengan modal yang berbeda. Itu pasti ada bedanya, yang dari segi pengetahuan dan lain-lain. Tapi secara praktek ya nggak begitu beda-beda amat kayaknya. Soalnya kan kita sama-sama memiliki pengalaman di dunia copywriting gitu. Kemudian yang terakhir itu ide seperti apa yang kira-kira dibutuhkan dalam iklan teman-teman. Misal untuk iklan Ramadan, nah kita misal momentumnya Ramadan, ya kita tentukan nih kira-kira apa ide yang cocok untuk di bulan Ramadan ini untuk brand apa, misalnya brand kostum tadi itu ke sana, yaitu harus dipikirkan. Jangan sampai teman-teman momentumnya momentum Ramadan, tapi teman-teman malah menggunakan materi iklan dengan momentum-momentum yang lain. Jadi ya jangan sampai tidak menempatkan diri atau tidak menempatkan iklan pada tempatnya. Itu sih, itu aja sih materi kali ini. Ada pertanyaan akan bisa ya teman-teman, baik mau lewat mic ataupun lewat kolom chat atau kolom obrolan ya. Iya, untuk namanya untuk praktek nanti kita di akhir sesi ya, di sesi terakhir untuk praktek di sana. Karena ya kenapa hari ini kita nggak berbicara praktek dan lain-lain itu ya, yang penting hari ini itu kita tahu fundamentalnya terlebih dahulu, supaya ketika teman-teman itu harus mencerna pengetahuan terlebih dahulu. Nah, mungkin ada juga yang nerap gitu, atau yang bisa langsung connect ketika teman-teman belajar langsung coba segala macam. Tapi kan ada juga orang yang mencoba memproses terlebih dahulu, memproses pengetahuannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita belajar pelan-pelan dulu. Yang penting tahu fundamentalnya secara jelas, secara pasti, supaya nanti dalam praktiknya itu enggak terburu-buru, enggak gerasak gerusuk, enggak berdasarkan data, enggak ngasal dan lain sebagainya. Oke, ada yang mau bertanya enggak teman-teman? Atau misal ada yang enggak teman-teman mengerti atau apapun itu, silakan. Belum paham Kak? Belum paham yang mananya ya? Untuk yang tidak pahamnya bisa dijelaskan mungkin bagian mananya. Tenang, di sini kita sharing, kita belajar sama-sama. Jadi nggak perlu ada yang perlu ditakuti. Kita semua adalah pembelajar, teman-teman. Dari awal Kak, karena saya baru selesai kerja jadi telat masuk Zoom-nya. Aduh. Mana ya jawabnya? Pengen saya tadinya Kak jelasin. Nah ya, nanti dikirim hasil recordnya. Ya, nanti ada recordnya Kak. Soalnya gimana ya kalau misalkan saya jelasin secara detail dari awal lagi, bukannya
nggak mau. Tapi ini kan lagi bulan puasa, ini tenggorokan udah kering Kak. Aduh. Tapi nanti ada kok materinya, ada nanti dikasih, ada hasil recordnya juga teman-teman. Ini kita secara spesifik. Nah kalau untuk copywriting itu ya gimana ya? Kalau misalkan sederhananya ya intinya kita itu menulis copy untuk iklan, menulis tulisan itu untuk iklan. Nah tulisan yang dihasilkan itu harus bersifat persuasif, harus bersifat apa ya, mengajak. Nah kemudian yang ya Kak dikirim aja materinya. Oke. Nah apa namanya? Dan di dalam copywriting itu, dalam pengerjaannya nggak boleh asal-asalan. Ada banyak hal yang teman-teman harus urus dulu terlebih dahulu sebelum ke tulisan. Misalkan harus tahu brandnya seperti apa, kemudian copy atau tulisannya itu mau diarahkan kemana dan seperti apa. Apakah untuk meningkatkan awareness biar orang lain kenal, ataukah ingin meningkatkan traffic, atau ingin meningkatkan konversi penjualan. Bedanya copywriting sama caption, apakah untuk sebetulnya baik caption ataupun konten itu sama-sama bisa di copywriting kan teman-teman. Karena kan si copywriting ini lagi-lagi ulasannya itu ke apa namanya, ke bagaimana cara komunikasi brand kepada audiens. Nah banyak kok yang apa namanya si caption itu menggunakan formula copywriting teman-teman. Itu ada yang biasanya menggunakan kayak apa sih namanya, kalimatnya tuh kayak si apa ya, kayak di paragrafnya tuh kayak di pendek-pendek gitu. Jadi misal ada yang point by point di captionnya tuh dan segala macam. Nah itu tuh dia si captionnya menggunakan teknik copywriting teman-teman. Itu ke sana. Oke. Cuman ada juga kok copywriting itu yang membahas atau yang digunakannya itu lewat konten. Nah, ada banyak sekali metodenya teman-teman di dalam copywriting itu, salah satunya PAS, yaitu Problem Agitation Solution. Nah, ini nggak akan saya bahas hari ini. Kita bahas di materi-materi selanjutnya ya, teman-teman. Karena di sini kita akan membahas tentang fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi si copywriting itu ya tergantung medianya mau di mana. Apakah mau di apa namanya, mau untuk sebagai konten, mau sebagai apa namanya, mau sebagai caption itu bisa. Cuman tergantung bagaimana sih copywriting itu stand out-nya mau di mana. Itu harus dijadikan pertimbangan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak mau tanya, sekarang kan udah marak AI ya. Udah pada canggih juga, ada kemungkinan kerjaan copywriting diambil alih AI enggak? Jawabannya adalah enggak. Kenapa bisa dijawab enggak? Karena AI itu harus dioptimasi atau harus dikerjain ya sama manusia-manusia juga. Tapi AI itu berguna sebagai tools. Banyak kok teman-teman seorang copywriter yang menggunakan AI untuk membantu dia dalam melakukan pekerjaannya. Ya itu banyak sekali AI-nya, kayak misalkan Google Bard atau Gemini, atau ada juga misalkan ChatGPT, ada juga Copy AI, ada juga banyak sih itu. Saya nggak begitu hafal banyak untuk AI yang buat copywriting, cuma ya dari ketiga itu ya sama-sama intinya itu kita meminta AI untuk mengenerate untuk membuatkan copy untuk sebuah iklan. Nah, tapi tentu aja kan diperintahkan oleh kita dan berdasarkan prompt. Kalau misalkan kita nggak bisa mengoptimasi promptnya dengan baik, ya tentu hasilnya pun akan buruk. Meskipun dengan produk yang sama, dengan AI yang sama. Misal teman-teman sama-sama
bisa akses ChatGPT. Tapi prompt yang digunakan teman-teman itu berbeda satu sama lain dan hasilnya pun tentu aja akan berbeda satu sama lain kok teman-teman. Nah, jadi itu ada lagi skillnya beda lagi kalau untuk AI. Itu bahkan ada orang sekarang itu yang menjual gambar dari AI. Ada juga yang cuma menjual promptnya doang, atau yang menjual perintah ke AI itu ada website-websitenya dan itu katanya hasilkan gitu. Karena itu kebanyakan dari luar negeri sih untuk kliennya segala macamnya itu ada. Nah, jadi nggak perlu khawatir untuk teman-teman yang ingin terjun ke bidang digital marketing atau di bidang digital, karena AI itu ya nggak mengganggu sama sekali teman-teman. Justru AI itu ya membantu kerjaan kita yang agak sulit menjadi mudah. Tapi jangan sampai teman-teman ketika menggunakan AI itu cuma plek-plek gitu, alias nggak difilter, nggak di parafrase, nggak dilihat, itu cuma asal udah kasih prompt, salin, terus paste. Nah, jangan, tetap ada proses editing, ada proses layouting dan lain-lain. Itu tetap melalui tes, cuma agak shortcut aja sih teman-teman gitu. Itu enaknya kalau ada AI, apalagi kalau bisa pakai AI. Kalau nggak bisa ya tentu aja teman-teman harus belajar tentang bagaimana cara mengoptimasi AI. Nah, bagaimana caranya? Ada dua caranya. Mau teman-teman belajar atau mau teman-teman mencoba optimasi sendiri, trial and error sendiri. Karena ya pada akhirnya di dalam ketika teman-teman itu berada di ranah digital, ya kuncinya itu ya di trial and error itu teman-teman. Nggak ada kunci yang pasti di dalam ruang lingkup digital, itu semuanya serba trial and error. Bisa jadi bagus di teman-teman, bisa jadi jelek di saya, begitupun sebaliknya. Jadi nggak ada yang pasti ketika teman-teman berbicara digital. Itu ada pertanyaan lagi kan teman-teman? Silakan teman-teman yang ada pertanyaan lagi atau yang mau sharing atau berbagi pandangannya, mari kita berdiskusi, itu boleh sekali teman-teman. Maaf Kak, ini materi tentang apa ya? Ini tentang copywriting Kak. Ini kita bicara tentang copywriting. Dari saya cukup Kak, gak ada pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Siti Anissa. Mungkin yang lain ada lagi teman-teman, karena setelah materi ini saya udah nggak akan begitu banyak bahas mengenai fundamental copywriting, karena akan ke materi-materi yang berbeda selanjutnya teman-teman. Dan tentu di akhir sesi ini kita akan praktek, kita akan langsung melakukan praktek atau implementasi, dan di sana kita langsung study case. Dari saya juga cukup Kak, mantap, terima kasih ilmunya, sama-sama teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar, mungkin teman-teman juga memiliki pengetahuan di bidang lain, dan saya pun demikian.
dari aku juga cukup ya Kak. Oke. Apakah kita mau akhiri sesi ini? Maksudnya apa namanya, udah selesai atau bagaimana? Kalau memang pun udah nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita bisa langsung ke absensi terlebih dahulu ya. Dan teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ataupun mau sharing, mau diskusi atau apapun itu, bisa langsung tanya aja ke saya, atau bisa tanya di sini, atau bisa lewat WA dan lain sebagainya. Kita untuk sama-sama sharing, itu nggak apa-apa teman-teman, karena ya apa namanya, lagi-lagi pembelajaran itu kita bisa melakukan di mana saja dengan siapa saja selama kita memiliki kemauan. Oke, kita absen dulu mungkin ya. Kita absen dulu ya. Nanti bilang hadir atau chat di kolom chat untuk hadir atau enggaknya ya. Si Pak Aulia hadir atau enggak? Si Pak Aulia enggak ada ya. Oke, si Pak Aulia tidak hadir. Si Pak Aulia tidak hadir. Terus Kak Jahra ya, setelah absen ada sesi dokumentasi ya teman-teman. Jadi jangan keluar dulu. Jahra Aini Sari. Oh, enggak ada ya Jahra. Oke. Jahra enggak ada. Nadia ada enggak Nadia? Nadia enggak ada. Terus Michelle Lutfiana Suka enggak ada. Oke. Terus atau gini aja, absen dari yang ya mending gitu, teman-teman tuliskan aja nama teman-teman di kolom komentar, nanti biar saya yang langsung absenkan di sini supaya lebih tulis namanya. Gitu. Hilya hadir ya. Yang lain tuliskan langsung ini foto bersama dan lanjut teman-teman. Kita ya nih, hadir teman hari. Oke. Terus Siti. Lagi nanti
Anjir. Oh, enggak ada. Boleh gigat enggak chat namanya guys. Teman tadi baru sih lagi ya untuk Kak Siti Anissa udah, Kak Hilyatul udah, lagi kemudian Kak Arfanto, oh, hari Bang. Eh, namanya semuanya udah di absen, mungkin bisa teman-teman untuk buka kameranya teman-teman, kita akan mungkin dari itu teman-teman bisa nah, atau belum. Baik, teman-teman bisa on cam ya. Ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Udah ya. Terima kasih teman. Saya Muhammad Siddiq undur diri dari kelas copywriter. Mohon maaf pada teman-teman salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.